Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Mayang dengan NIM 17 14 10 135 X6D. Teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih prinsip dari pemberian kredit ini. Prinsip dari pemberian kredit. Nah, kredit ini ada 5C. 5C dan 7P. 5C di sini adalah yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah capacity, yang ketiga adalah kapital, yang keempat adalah kolateral, yang kelima adalah condition. Nah, pertama di sini adalah karakter. Karakter ini bagaimana sih kita melihat kemampuan kita tuh dalam melihat calon nasabah kita, latar belakang dari calon nasabah kita, apakah calon nasabah kita itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, disinilah melihat bagaimana sih latar belakang dari calon nasabah kita. Nah, C yang pertama adalah karakter. Karakter di sini kita melihat bagaimana sih calon nasabah kita, latar belakangnya itu apakah bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama dengan pihak bank. Dan yang kedua adalah capacity ataupun bisa dikatakan dengan kapasitas. Nah, kapasitas di sini adalah menilai gitu ya. Menilai suatu nasabah dari kemampuan nasabah ini dalam menjalankan keuangan ekonominya gitu ya, perekonomian dalam usahanya itu. Jadi dilihat gitu, kapasitasnya tuh bagaimana sih gitu. Apakah si calon nasabah ini pernah mengalami permasalahan sebelumnya dengan pihak bank yang lain ataupun dalam membayar tagihannya itu. Nah, ini kapasitas di sini tuh yang lebih melihat gitu kemampuannya gitu ya untuk membayar pinjaman yang sudah dipinjamnya. Kapital di sini adalah modal usaha yang dimiliki calon nasabah. Nah, kita melihat gitu ya, bagaimana sih kondisi aset yang dimiliki, kondisi keuangan yang dimiliki calon nasabah yang akan kita pinjamkan gitu uangnya. Nah, di sini tuh modal di sini itu bukan kita meminjamkan modal dari nol, bukan, tetapi pihak bank hanya menambahkan modal. Artinya si calon nasabah ini sudah memiliki modal awal dan pihak bank itu hanya menambahkan dana untuk usahanya ataupun menyuntikkan dana gitu. Keempat di sini adalah kolateral. Kolateral ini atau bisa dikatakan dengan jaminan gitu. Nasabah di sini itu harus punya jaminan. Apa sih yang dia jaminkan untuk pihak bank jika pada suatu hari dia tidak dapat membayarkan pinjamannya itu? Contoh jaminannya itu adalah bangunan ataupun surat tanah gitu. Yang kelima, C itu adalah condition, yang artinya C yang kelima adalah condition atau dimaksud dengan kondisi. Kondisi apa sih yang dimaksud dalam situasi seperti ini? Nah, kondisi di sini adalah kondisi bagaimana sih perekonomian dari calon nasabah itu. Apakah keuangan dalam perusahaannya sedang meningkat ataupun sedang dalam mengalami penurunan. Nah, di sini kondisi seperti ini harus dipertimbangkan oleh bank. Ada prinsipnya 7P. Apa saja sih 7P dari P-nya itu? P yang pertama itu adalah personality. Itu sama saja seperti prinsip pada 5C itu, yaitu kepribadian. Hanya beda. Di sini dimaksudkan di mana sih calon nasabah kita itu dimasukkan ke dalam golongan-golongan berdasarkan modal, kapasitasnya, loyalitas adalah purpose.
Purpose itu adalah tujuan. Tujuan apa sih tujuan calon peminjam ini meminjam biaya pendidikan? Nah, kan anaknya butuh biaya untuk sekolah. Nah, bisa meminjam. Nah, yang keempat itu ada prospek. Pihak bank ini melihat gitu, bagaimana sih prospek yang dijalankan dari pihak peminjam ini gitu. Nah, payment di sini adalah mengukur tujuan kemampuan si nasabah ini untuk membayarkan pinjamannya. Prinsipnya itu dilihatnya itu dari pendapatannya, pendapatan dari. Nah, selanjutnya adalah profitability. Profit. Si calon peminjam ini dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Dalamnya adalah protection. Tujuannya itu untuk mengetahui perlindungan. Jaminan di sini itu jaminan yang berupa asuransi, jaminan asuransi. Studi kelayakan kredit. Tujuannya tuh untuk apa sih? Menghitung ataupun menganalisis bagaimana sih kelayakan suatu kredit dalam usahanya. Hukum. Lalu ada aspek pasar pemasaran dan juga aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek AMDAL. Nah, di sini kan bunganya itu, kita menghitung bunga dulu ya. Nah, kita menghitung bunga. Bunganya itu 10%. 10% dikali 300 juta dikali 1. Satunya itu apa sih? Satunya itu adalah tahun. 1 tahun. Dibagi 12. 12-nya ini adalah bulan. Di sini permintaannya bukan di sini 12. 12-nya itu adalah bulan. Nah, jika 10% dikalikan 300 juta dikali 1, totalnya adalah 300 juta. Nah, 10% dikalikan 300 juta dikalikan 1, itu hasilnya 30 juta. 30 juta apabila dibagikan dengan 12 bulan sama dengan 2.500.000 rupiah. Itu dalam bentuk per bulan. Nah, pajaknya di sini kan 15%. 15% dikalikan. Nah, 15% di sini dikalikan dengan yang bunga yang tadi. 15% dikalikan dengan 2 juta. 15% dikalikan dengan 2.500.000. Nah, hasilnya adalah 375.000 per bulan. Lalu bunga bersihnya berapa? Bunga bersihnya adalah 2.500.000 rupiah dikurangi dengan pajak. Pajaknya itu 375. Nah, totalnya itu adalah bunga bersihnya yang didapat adalah 2.125.000 per bulan. Nah, bunga yang diterima Nafisa ini selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Nah, yang tadi kan 2.125 itu dalam 1 bulan. Tinggal dikalikan dalam 3 bulan. Nah, bunga yang diterima oleh Nafisa 2.125 dikalikan 3 bulan sama dengan 6.375.000. Ini adalah tujuan dari pemasaran bank dan konsep-konsep dari pemasaran bank. Apa saja tujuannya? Tujuan yang pertama adalah untuk memaksimumkan konsumsi ataupun dengan kata lain untuk menarik dan memudahkan nasabah untuk melihat, untuk memudahkan ataupun menarik minat nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk memaksimumkan selanjutnya apa sih tujuan dari pemasaran bank? Nah, untuk selanjutnya adalah apa sih tujuan dari pemasaran bank dan konsep-konsep dari pemasarannya itu. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimumkan konsumsi
Atau dengan kata lain, untuk memudahkan dan menarik minat calon nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah untuk memaksimumkan produk. Selanjutnya adalah untuk memaksimumkan pilihan. Pilihan di sini yang dimaksud adalah pilihan banyaknya produk. Dalam arti bank menyediakan berbagai macam bentuk pilihan untuk memaksimumkan mutu untuk menciptakan iklim yang diinginkan. Lalu tujuan selanjutnya adalah untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang ditawarkan dan yang diinginkan oleh nasabah. Untuk konsep pemasaran bank itu ada 5 konsep. Untuk konsep yang pertama ada konsep produksi. Nah, konsep produksi ini perusahaan mencoba menurunkan biaya produksinya. Namun konsumen pun tidak selalu membeli barang yang murah dengan kualitas harga yang berbeda. Saatnya konsumen membutuhkan kualitas barang yang bagus dan dengan harga yang sepantasnya. Ada konsep produk ataupun bisa dikatakan dengan produk konsep. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu pada konsep ini perusahaan lebih mengedepankan bagaimana sih dari sistem yang dia tuh lebih menjamin ke kualitas pada produknya itu bagus, namun tidak boleh dilupakan bahwa dengan kualitas barang yang bagus itu haruslah dengan biaya ataupun harga juga yang sepadan. Nah, selanjutnya adalah konsep penjualan ataupun bisa dikatakan dengan selling konsep. Apa sih penjualan ataupun selling konsep? Nah, di konsep ini itu perusahaan mencoba menarik minat pelanggan itu dengan cara penjualannya. Salah satu contohnya itu adalah dengan mengandalkan promosi di saat pesaing yang lainnya mulai muncul. Konsep selanjutnya adalah konsep pemasaran ataupun bisa dikatakan dengan marketing konsep. Konsep ini lebih menekankan kepada kebutuhan konsumen, tetapi tetap mengikuti. Di konsep ini pada hakikatnya lebih mengedepankan kepada kebutuhan dan keinginan konsumennya. Itu yang lebih mengedepankan kepada kepuasan konsumen. Nah, untuk selanjutnya adalah konsep pemasaran sosial ataupun bisa dikatakan dengan social marketing konsep. Tadi hanya menciptakan kepuasan pelanggan ataupun konsumen, tetapi dalam pemasaran sosial ini bukan hanya menekankan kepada kepuasan pelanggan ataupun konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Salah satu contoh, misalnya ada perusahaan yang menciptakan mobil, tetapi bahan bakar mobil itu bisa menyebabkan polusi. Hal ini memang bisa menciptakan kepuasan bagi pembelinya, tapi bagaimana dengan masyarakat lainnya, dengan sosial lainnya? Itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum